Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Jadi kita pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya Anissa Wulandari. Di sini saya sudah bersama dengan dua pembicara kita pada pagi hari ini, ada Kak Marta dan Kak Citra. Apa kabar Kak Marta dan Kak Citra? Oke. Mungkin langsung saja kita hari ini akan membahas mengenai fenomena gelombang panas yang terjadi di Bangka Belitung sendiri. Nah mungkin bukan hanya saya aja yang merasakan akhir-akhir ini cuacanya agak panas gitu ya. Oke. Mungkin langsung saja ke Kak Citra terlebih dahulu untuk memberikan edukasi terlebih dahulu kepada kawan-kawan yang ada di rumah. Apa sih gelombang panas itu, Kak? Fenomena gelombang panas ini atau yang sering kita kenal dengan heat wave ini merupakan suatu fenomena cuaca yang terjadi di berbagai negara atau di belahan negara di dunia. Nah, gelombang panas ini terjadi ketika suhu udara yang meningkat dan mencapai level yang sangat tertinggi melebihi rata-rata suhu udara yang normal atau minimumnya. Dan menurut Badan Meteorologi Dunia, fenomena gelombang panas ini terjadi berkepanjangan sehingga mencapai lebih dari 5 hari atau bahkan lebih dari 5 hari tersebut. Dan gelombang panas ini biasanya terjadi lebih tinggi hingga suhu 5 derajat Celcius atau lebih dari suhu rata-rata maksimum hariannya. Oke, mungkin kapan nih mulai terjadinya gelombang panas, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mengambil kondisi gelombang panas yang dirasakan saat ini, khususnya Bangka Belitung itu fenomenanya ini terjadi pada awal bulan puasa kemarin, yaitu di bulan Maret ya. Dan sampai sekarang pun kita masih terjadi gelombang panas. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Kak Citra ya. Kalau gelombang panas ini terjadi bukan hanya kita saja yang merasakan, bahkan hampir seluruh dunia itu yang merasakan. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Citra terlebih dahulu, di mana dimulainya gelombang panas ini, Kak? Oke, terjadinya gelombang panas ini, fenomena ini sering terjadi biasanya di wilayah-wilayah yang bintang menengahnya lebih tinggi, seperti di wilayah negara Eropa dan Amerika. Dan seperti yang kita ketahui pada saat ini, apalagi di wilayah Indonesia dan apalagi di wilayah Bangka Belitung, kita juga merasakan efek dari panas yang mungkin panasnya lebih tinggi daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi BMKG mengatakan bahwa yang kita alami pada saat ini tidak termasuk kepada gelombang panas, karena Indonesia sendiri kita merupakan wilayah yang dikelilingi oleh kepulauan yang terdiri oleh banyaknya laut, sehingga dari laut tersebut menjadi efek untuk pendingin atau menghalangi panas yang memang sangat melewati itu kan. Dan fenomena panas yang kita alami saat ini itu merupakan efek dari adanya gerak semu matahari yang sering terjadi pada setiap tahunnya, dan ini pun akan terjadi lagi mungkin pada tahun berikutnya, sehingga mungkin yang kita kenal saat ini Indonesia memasuki musim kemarau, dan diperkirakan musim kemarau pada tahun ini akan sangat panjang dari yang bulan April kemarin hingga memasuki bulan Juli nanti. Oke, mungkin udah langsung ke Kak Marta aja. Apa sih Kak penyebab terjadinya cuaca ekstrim panas?
penyebab utamanya dari cuaca ekstrim saat ini tuh perubahan iklim. Dimana kita tahu setiap tahunnya itu pasti berubah dan cuaca ekstrim panasnya itu semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian pola cuacanya juga memiliki tekanan atmosfer yang sangat tinggi dan itu terjadi secara berturut-turut setiap harinya. Untuk wilayah Indonesia sendiri, kita itu terletak pada wilayah ekuator. Jadi wilayah ekuator itu pengertian dari wilayah ekuator sendiri kondisi geografis kepulauan yang dikelilingi oleh perairan yang luas. Nah, itu mungkin yang menyebabkan kita terkena fenomena gelombang panas. Oke, kan tadi kan sudah disebutkan ya penyebab-penyebabnya. Nah, mungkin bagaimana cara kakak-kakak ini untuk menghadapi fenomena panas ini dan bolehlah sedikit diberikan tips untuk kawan-kawan semua untuk menghadapi cuaca ini. Menghadapinya salah satunya untuk kita sendiri sih jangan terlalu panik, jangan terlalu menegangkan atau semacamnya lah. Nah, karena fenomena gelombang panas ini juga akan berdampak bagi kesehatan dan lingkungan lainnya, apalagi tanah atau area lainnya yang sangat kering itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran jika kita tidak atau seperti orang yang membuang botol rokok sembarangan, itu pasti akan menyebabkan kebakaran untuk bagi wilayah-wilayah yang memang sangat kering dan tidak ada potensi turunnya hujan pada saat itu. Untuk mengatasinya sendiri bagi kesehatan kita, lebih baiknya kita lebih banyak mengkonsumsi dan minum air putih untuk setiap harinya dan lebih menghindari aktivitas di luar rumah. Dan jika pun memang aktivitas di luar rumah sangat penting, lebih baiknya kita menggunakan alat pelindung seperti menggunakan payung, topi ataupun menggunakan sunscreen agar kulit kita tidak gosong. Dan menggunakan mungkin pakaian yang lebih tertutup dan memiliki lebih longgar sehingga sirkulasi udaranya pun lebih ada lah. Terutama untuk melindungi kulit ya Kak ya? Ya. Nah, mungkin kepada Kak Marta, Mungkin saya menambahkan saja satu kriteria saya itu mungkin sering mandi, karena dengan mandi kita bisa menginginkan tubuh kita dari hawa panas yang terjadi mungkin setelah kita melakukan kegiatan. Jangan karena panas kita jadi malas mandi. tapi untungnya pada cuaca ini tidak kemarauannya itu tidak menghabiskan air ya. Nah mungkin kita akan terjadi perubahan yang dirasakan pada saat sebelum dan sesudah fenomena ini. Mungkin boleh dari perubahan yang terjadi dari Kak Marta atau dari Kak Cika dulu. Kalau perubahan yang terjadi itu mungkin intensitas keluar rumahnya. Intensitas keluar rumah itu mungkin kalau dulu siang kita keluar aja biasa kan, kita melakukan kegiatan. Mungkin kalau sekarang karena cuaca panas ada proteksi lebih seperti memakai jaket, memakai kaki, jadi tidak terpapar langsung tubuhnya dengan sinar matahari. Terus yang kedua itu lebih banyak mengonsumsi minuman yang segar dan dingin. Boleh kita menambahkan? Mungkin untuk kata Kak Marta bahwa adanya cuaca panas ini mungkin dari aktivitas kita di luar rumah
lebih berkurang daripada sebelumnya, sehingga mungkin lebih menghambat aktivitas kita dalam bekerja di luar ruangan. Apalagi perubahannya pada para petani atau para peladang kebun, pasti mereka juga akan mengalami kesulitan dan mengalami perubahan dalam menjalani aktivitas mereka di perkebunan dan sebagai petani. Dan mungkin ekonomi mereka juga untuk para petani akan sedikit berkurang karena keringnya lahan, dan mungkin di beberapa wilayah mereka juga ada yang kekeringan air, sehingga mereka tidak bisa merawat tanaman mereka dengan menyiram dengan setiap seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Oke, baik kawan-kawan. Jadi tadi sudah dikatakan dari kedua pembicara kita ada beberapa tips ya. Yang pertama ada banyak minum air putih, terus kemudian perbanyak mandi dan menggunakan sunscreen untuk menjaga dan melindungi kulit kita, dan juga menggunakan alat pelindung lainnya seperti kalau kita keluar rumah itu menggunakan jaket. Nah mungkin kita sudah di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Marta dan Kak Azira karena sudah berbagi ataupun sharing-sharing mengenai fenomena yang terjadi pada saat ini. Dan saya Anissa Triwandari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.